Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah yaitu Ekonomi SDM dan Alam. Saya akan menjelaskan tentang resume ekonomi SDM dan alam. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi sumber daya. Manusia, ruang lingkup ekonomi sumber daya, manusia ekonomi SDM, ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip pemanfaatan atau pengerahan atau pemberdayaan tenaga manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi, yaitu pengertian peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sementara itu, fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilakukan jabatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, peran dan fungsi sangatlah berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka diikuti oleh peran yang mempengaruhi fungsi tersebut. Selanjutnya, peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja atau manpower adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15-64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Dan yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, problem sumber daya manusia secara makro. Dengan timbulnya negara-negara nasional yang muda sesudah Perang Dunia Kedua, maka pembangunan nasional mulai dilancarkan di negara-negara tersebut, terutama mulai pada dasawarsa tahun 1960-an. Negara-negara tersebut dikenal sebagai negara sedang berkembang atau dunia ketiga yang menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam mencapai kemajuan bangsa, khususnya di bidang sosial ekonomi. Umumnya ada dua modal pokok yang penting bagi negara-negara yang berkembang untuk mengatasi keterbelakangan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai suatu negara yang maju dan modern. Selanjutnya, kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi menyinggung sejumlah tantangan dari rendahnya produktivitas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM mencuat sebagai isu sentral di banyak negara berkembang. Perhatian khusus masih pada produktivitas tenaga kerja di samping juga produktivitas dari kapital dalam bentuk mesin dan peralatan yang sebagai besar masih harus diimpor. Sementara itu, kapasitas inovasi pengembangan teknologi merupakan bagian dari total faktor productivity atau TFP yang cenderung lebih terbatas di banyak negara berkembang terkait dengan keterbatasan dalam research dan development atau R&D. Selanjutnya, pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pentingnya pengembangan karyawan atau sumber daya manusia baik baru maupun lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karenanya, perlu ditetapkan lebih dahulu program pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini dirasakan makin penting keberadaannya karena tuntunan pekerjaan dan jabatan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenisnya.
Tujuan pengembangan karyawan adalah memperbaiki efektivitas karyawan dalam mencapai hal kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan aktivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan maupun sikap karyawan tentang tugas yang diembannya. Gilley and Stephen tahun 1991 menyatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, dan behavior dalam melaksanakan suatu organisasi. Selanjutnya, pembentukan modal SDMA. Yang pertama, pengertian. Modal manusia adalah kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan guna peningkatan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam proses inovasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Selanjutnya, ketenagaan kerja. Pengertian ketenagaan kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa dari aspek hukum, ketenagaan kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak. Selanjutnya, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang B, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Selanjutnya, C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, sebagai contoh kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Selanjutnya, masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat ditimbulkan karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Selanjutnya, masalah dan kebijaksanaan. Ketenagaan kerjaan pembangunan dalam berbagai sektor yang dilakukan Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dengan kualifikasi tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu di seluruh Indonesia, tapi pencari pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Selanjutnya, usaha untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Berikut ini adalah beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua, kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan, posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.